Sajak Muhammad Allama Iqbal, bertajuk Cinta Abadi. Cinta abadi. Cinta itu abadi dan ke dalam keabadian ia pergi. Jika hari pembalasan tiba, orang berduyun ingin jadi pemburu cinta, sebab tanpa cinta ia akan terhina. Titik cerlang yang bernama pribadi, api kehidupan dalam tumpukan abu kita. Cinta menggosoknya menjadi lebih abadi lagi. Cinta mengangkat insan membumbung tinggi, hingga tercapai tangga keluhuran dekat ilahi. Jika wujud ini adalah benda belum selesai, cinta membentuknya hingga sempurna. Wahai muslim, dengar kisahku menjadi manusia. Oleh cinta pribadi kian abadi, lebih hidup, lebih menyala, dan lebih kemilau. Dari cinta menjelma pancaran wujudnya. Dan perkembangan kemungkinan yang tak diketahui semula. Fitrahnya mengumpul api dari cinta. Cinta mengajarinya menerangi alam semesta. Cinta tak takut kepada pedang dan pisau belati. Cinta tidak berasal dari air dan bumi. Cinta menjadikan perang dan damai di dunia. Sumber hidup ialah kilau pedang cinta. Sajak Muhammad Allama Iqbal, bertajuk Nasihat Helang pada Anaknya. Nasihat helang pada anaknya. Kau tahu bahwa semua helang hanya pantas bagi sesama helang. Dengan segenggam sayap, masing-masing memiliki hati singa. Harus berani dan hormat diri, sergaplah mangsa yang besar saja. Jangan bersibuk dengan ayam hutan, burung meliwis dan pipit. Kecuali jika kau ingin melatih kepandaianmu memburu. Adalah hina, pengecut, tanpa berusaha mengeram, membersihkan paruh kotor dengan mengambil makanan dari tanah. Elang tolol yang meniru cara hidup burung pipit yang pemalu. Akan menjumpai nasib malang sebab ialah yang menjadi mangsa buruannya. Kutahu banyak elang yang jatuh dalam debu di mata mangsanya. Oleh karena mereka memilih jalan hidup burung pemakan gandum. Peliharalah martabatmu hingga hidupmu bahagia. Selalulah geram, keras, berani dan kuat dalam perjuangan hidup. Biarlah ayam hutan yang malang punya tubuh indah dan langsing. Bangunlah dirimu kokoh seteguh tanduk rusa jantan. Apapun kesenangan yang berasal dari kehidupan fana di sini. Datang dari hidup yang penuh keberanian, kegiatan dan kecermatan. Nasihat berharga yang telah diberikan elang pada anaknya. Jadikan tetesan darah kemilaumu berkilat-kilat bagaikan manikam. Jangan kehilangan diri dalam penggembalaan seperti domba dan kerbau. Jadilah dirimu seperti nenek moyangmu semenjak dulu. Kuingat dengan baik betapa orang tuaku senantiasa menasehatiku begitu. Jangan bangun sarangmu di dahan pohon, ujar mereka. Kita para helang tak mencari perlindungan di taman dan ladang manusia. Surga kita di puncak-puncak gunung, gurun luas dan tebing jurang. Bagi kita haram menjemput bulir-bulir jelai dari tanah. Sebab Tuhan telah memberi kita ruang lebih tinggi yang tak terbatas. Penduduk kelahiran angkasa yang berdiam di bumi, di mataku lebih buruk dari burung kelahiran bumi.
Bagi elang ladang buruannya adalah karang dan batu jurang. Karang baginya adalah batu gosok untuk mempertajam cakar-cakarnya. Kau adalah salah seorang anak kebuasan yang bermata dingin, keturunan paling murni dari burung Garuda. Jika seekor elang muda ditantang oleh seekor harimau, tanpa mengenal takut ia akan membelalakan matanya. Terbangmu pasti dan megah seperti terbang malaikat. Dalam nadimu mengalir darah Raja Purba puncak-puncak gunung. Di bawah kolong langit yang luas ini, kau tinggal. Martabatmu terangkat oleh kekuatan, sasaran apapun tak ditampik oleh matamu. Kau tak boleh meminta makanan dari tangan orang lain kapanpun saja. Baik-baiklah kau membawa diri dan dengarkan selalu nasihat yang baik dan luhur. Sajak Muhammad Allama Iqbal, bertajuk Nyanyian Waktu. Nyanyian Waktu. Aku derita mahupun penawar, kesederhanaan mahupun kemegahan. Aku pedang yang menghancurkan, aku mata air kekekalan, aku api yang membinasakan, aku taman kebakaan, pertentanganku nyata, anggaplah itu tipu muslihat, berubah selalu, diam senantiasa. Tak berubah dalam dada yang berubah. Seperti jiwa manusia aku tak terikat pada lambang-lambang bilangan. Aku tak terikat pada masa dan keluasan, pada pergantian dan tahun kabisat. Kau adalah rahasia terpendam dalam dirimu. Aku adalah rahasia dari wujudmu. Aku hidup karena kau memiliki jiwa, dan tempat tinggalku adalah kesendirian jiwamu. Sajak Muhammad Allama Iqbal, bertajuk Pribadi Teguh oleh Cinta. Pribadi teguh oleh cinta. Titik cerlang bernama pribadi, adalah api hidup di balik abu kita. Oleh cinta semakin kekal ia, semakin cerlang dan kemilau cahayanya. Semakin terjelma pancaran wujudnya. Dari cinta pribadi mengumpulkan api, oleh cinta diajarinya ia menerangi semesta. Cinta tak takut menghadapi pedang dan senjata. Cinta tak berasal dari air dan bumi. Cinta melahirkan damai dan perang di dunia ini. Kilatan pedang cinta adalah sumber hayat. Tebung curam gemetar tersorot pandangannya. Cinta ilahi menjelmakan Tuhan dalam diri pada akhirnya. Sebab itu belajarlah mencintai dan dicintai. Carilah pandangan mata seperti Nabi Nuh. Dan tempat jiwamu bagaikan Nabi Ayub. Jadikan timbunan debu ini emas. Cium ambang pintu manusia sempurna. Nyalakan obor seperti Rumi. Bakar negeri Rum dengan api Tabris. Jika kau punya sepasang mata, akan kutunjukkan kekasihmu yang sebenarnya. Ia bersemayam dalam hatimu sendiri. Wajahnya molek mengungguli bidadari. Kasih sayangnya melebihi semua. Mencintainya menumbuhkan pribadi perkasa. Oleh cintanya bumi dapat memeluk bintang. Dan langkahnya membuat tanah naik gilang gemilang. Pesonanya membuat kau terbang membumbung angkasa. Muhammad bersemayam di hati setiap muslim. Bukit Sinai hanya sebutir debu dibanding rumahnya. Tempat tinggalnya Baitul Haram. Hidupnya diliputi keabadian, dan keabadian kian meluas oleh wujudnya, karena biasa tidur di tikar kasar. Malamku lebih membakar dari siang padang mahsyar. Dialah awan musim semi dan aku tamannya. Pohon anggurku basah dicurahi hujannya. Mataku kusemai di padang cinta, dan kupetik hasilnya nikmat tak terkira. Bumi Madinah menjadi indah melebihi dua dunia. Ah, bahagia kota kediaman yang tercinta.
Karam aku mengagumi gaya bahasa Maulana Jami. Puisi dan prosanya menjadi obat masa mudaku. Dari tangannya mengalir madah indah serta kemilau. Dan diuntainya kalung mutiara seakan memuja Mustafa. Muhammad adalah mukadimah alam semesta. Seluruh dunia mengabdi kepada dia sebagai gustinya. Aneka hifayat menyebar dari kemurnian anggur cinta. Dan sifat cinta ialah taat setaat-taatnya. Seperti yang suci dari Bistam yang begitu takwa. Selalu ia berpuasa dari makanan lezat. Wahai yang asyik, mengabdilah selalu kau pada kekasih, agar jerat dapat kau lemparkan dan tertangkap cahaya Tuhan. Diamlah sejenak dalam buah hira kalbumu, tinggalkan dirimu dan pindahlah ke hadirat Tuhan. Setelah tenaga ilahi kau peroleh, kembalilah ke dunia, lalu hancurkan kepala Lata dan Uzza. Kumpulkan prajurit dari kekuatan cinta, agar Tuhan Ka'bah memberimu rahmat, dan menerangkan arti ayat ini jailun bagimu. Sesungguhnya hendak kuciptakan khalifahku di bumi dari asrar al-hudi.